Ada yang gagal kuliah seperti orang ini, ada yang gagal rumah tangganya, ada yang gagal ekonominya, macam-macam saudara sekalian. Mungkin di antara kita pagi hari ini saya yakin pernah gagal. Ya, kita pernah gagal saudara sekalian. Tapi pagi hari ini ada berita baik buat saudara dan saya. Apalagi di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, saudara sekalian, banyak orang yang mengalami kegagalan. Tapi pagi hari ini firman Tuhan katakan, Allah kita tidak pernah gagal. Amin. Mari kita buka Yesaya pasal 55. Kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Kita bergantian membaca ayat ini. Saya harap saudara membuka Alkitab saudara masing-masing. Yang tidak bawa Alkitab saudara bisa lihat di layar di sini. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kita baca bergantian. Saya baca ayat 8, saudara baca 9 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. 9 baca. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Masalah apapun tidak akan membuat kita kehilangan pengharapan, karena
Firman Allah katakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Karena kita lihat, apa benar firman Allah tidak pernah gagal? Apa benar Allah yang saudara dan saya sembah tidak pernah gagal? Kita buka kitab Yunus. Kita buka kitab Yunus. Yunus pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17. Karena ayat ini panjang, saya tidak baca semua. Nanti saudara bisa lanjutkan membaca di rumah. Demikian firman Tuhan. Yunus pasal pertama, ayat pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yahu dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah Nakhoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allah. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu dengan yang lain, marilah kita buang pundi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka. Mereka membuang pundi dan Yunuslah yang terkena pundi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apakah pekerjaanmu? Dan dari manakah engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan laut dan darat. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri kau dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepada mereka. Saya berhenti sampai sini. Satu hari berfirmanlah Allah kepada Yunus bin Amitai. Apa firman Allah kepada Yunus bin Amitai? Yunus, kamu pergi ke kota Niniwe, beritakan Injil, karena penduduk Niniwe terancam
terancam dengan hukuman mati karena dosa. Kan kalau kita katakan upah dosa maut, berarti kota Niniwe itu sudah sekalian harus segera diselamatkan. Kalau tidak, hukuman Allah akan menimpa. Jadi waktu Yunus mendengar perintah atau firman Allah, dia coba untuk melarikan diri. Dia coba, saudara sekalian, untuk mengabaikan firman Allah yang dia baru dengar. Dengan cara apa? Ia hendak pergi ke tempat yang lain, bukan ke kota Niniwe yang disuruh oleh Tuhan, tapi dia ingin pergi ke kota Tarsis. Kemudian dia pergi ke Yafo. Yafo itu pelabuhan. Yafo itu kota pelabuhan. Di sana ada kapal yang sedang dipersiapkan untuk pergi ke Tarsis. Maka dia beli tiket, saudara sekalian, kemudian dia masuk ke dalam kapal. Tiba waktunya kapal berangkat. Dalam hati Yunus, saya bebas. Ya, karena sekarang saya sudah ada di dalam kapal untuk menuju ke Tarsis, bukan ke Niniwe seperti perintah. Saking senangnya, saudara sekalian, dia turun ke dak yang paling bawah, dia tidur. Karena dia merasa dia sudah bebas dari tugas yang Tuhan berikan untuk memberitakan Injil ke kota Niniwe. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Ya, di tengah laut Tuhan turunkan badai sehingga kapal ini diombang-ambing, saudara sekalian. Ya, saudara tahu bagaimana kalau kapal berada di tengah laut? Nggak ada arti apa-apa sebesar apapun kapal ini. Mulai dihantam ke kanan, hantam ke kiri, saudara sekalian. Seluruh penumpang sudah mulai mabuk. Ada yang muntah, saudara sekalian, dan sebagainya. Kemudian nahkoda kapal panik. Kok tiba-tiba bisa datang badai? Karena menurut cuaca, saudara sekalian, hari itu cuacanya baik. Tapi kok tiba-tiba ada badai yang begitu besar, hampir menenggelamkan kapal ini. Makanya, saudara sekalian, nahkoda perintahkan kepada para penumpang yang bawa barang-barang yang berat, buang ke laut supaya kita selamat, tidak binasa, supaya kapal kita tidak tenggelam. Semua barang-barang yang berat lempar ke laut. Semua mereka yang bawa barang-barang yang berat akan lempar ke laut. Tapi tidak menolong. Situasi kondisinya lebih parah, saudara sekalian. Ya, lebih menakutkan. Air sudah mulai masuk ke dalam kapal. Maka nahkoda mengambil inisiatif turun ke dak paling bawah. Dia ingin cek jangan-jangan air sudah masuk ke dalam dak di bawah. Waktu dia turun ke bawah, dia lihat ada Yunus yang sedang tertidur. Ngorok lagi, saudara sekalian. Ini nahkoda heran. Dia bangunkan, bangun Pak, bangun. Kamu ini enak aja tidur. Kamu nggak lihat apa kita mau binasa ya? Kamu tidak lihat apa kapal ini bakal tenggelam? Yunus bangun. Ditanya, kamu dari mana sih? Lantas dia jelaskan, saya ini orang Ibrani. Ya. Saya ini orang yang takut akan Tuhan, maksudnya saudara sekalian,
yang keluar nama Yunus, saudara sekalian. Baru mereka tahu, oh ternyata biang keroknya ini. Ini yang bikin kapal kita hampir tenggelam. Ini yang membuat ombak tiba-tiba datang, badai menerjang. Namanya Yunus. Kemudian orang banyak penumpang itu berkata, mau kita apakan ini Pak? Ya, karena ini biang kerok, saudara sekalian. Yunus bilang, lemparkan aku ke laut. Maka Yunus dilempar ke laut, saudara sekalian. Berhenti itu badai. Yunus tenggelam masuk ke dalam laut. Lewat cerita ini, Alkitab ingin membuktikan bahwa Allah yang saudara dan saya sembah tidak pernah gagal. Apa yang Allah sudah rencanakan harus jadi, pasti jadi. Kan Allah suruh Yunus pergi ke Niniwe untuk apa? Memberitakan Injil supaya penduduk Niniwe bertobat. Tapi ternyata Yunus membelot. Dia tidak pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Apakah rencana Allah gagal? Tidak. Jadi waktu Yunus dilempar ke dalam laut, saudara sekalian, Yunus berpikir, gagal itu semua rencana Allah. Sebab kalau orang dibuang ke laut itu kan mati, saudara sekalian. Mana ada orang dibuang ke dalam laut bisa selamat? Apalagi kalau dia nggak bisa berenang, sudah tamat hidupnya, saudara sekalian. Ya, Yunus berpikir mungkin gagal rencana Allah karena dia dilempar ke laut. Tapi sudah perhatikan dalam Alkitab, apa yang Allah rencanakan itu, firman Tuhan tadi katakan, apa yang Tuhan rencanakan tidak pernah gagal. Setiap firman Allah tidak akan kembali dengan kosong. Firman Allah akan datang kembali kepada Tuhan dengan membawa hasil. Yunus pikir ya selesai. Gagal rencana Allah untuk menyelamatkan orang di kota Niniwe. Tapi Alkitab katakan, saudara sekalian, Allah tidak pernah gagal. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Apa yang sudah Allah rencanakan tidak pernah gagal. Bagaimana cara Allah untuk membuat rencananya menyelamatkan penduduk kota Niniwe? Dia kirim ikan paus. Tiba-tiba muncul ikan paus yang besar, saudara sekalian. Dia telan itu Yunus. Maka Yunus berada di perut ikan. Saking besarnya ikan itu, saudara sekalian, Yunus bisa hidup di dalam perut ikan itu. Kemudian dia berdoa. Ya, Yunus katakan, Tuhan ampuni saya. Saya telah berdosa. Saya telah melawan Tuhan. Saya tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi Yunus berpikir sebelum dia mati di dalam perut ikan, dia berdoa dulu. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada ikan paus. Perhatikan ayat ini. Tuhan berfirman kepada ikan paus, kamu pergi ke pantai, keluarkan Yunus dari dalam perut ikan.
oleh Allah. Sekali lagi, ikan ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya, saudara sekalian, dengar-dengaran itu lebih baik dari korban. Kalau saudara mau diselamatkan oleh Tuhan, dengar-dengaran kepada firman Allah. Apa yang firman Allah perintahkan, lakukan. Saudara lihat, ikan aja bisa melakukan perintah firman Allah. Lah kalau kita tidak mau melakukan perintah firman Allah, berarti derajat kita lebih rendah dari binatang. Orang binatang aja bisa dengar firman Tuhan dan melakukan, masa kita nggak bisa? Ayo, saudaraku, ikan saja bisa dengar firman Allah dan melakukan. Kok kita manusia yang derajatnya lebih tinggi dari binatang, cuma dengar firman, tapi nggak pernah melakukan. Tadi ini saya mau ketuk hati saudara. Ya, masa sih kita kalah dengan ikan? Ikan aja bisa dengar firman dan lakukan. Kok kita disuruh melakukan firman Allah, kita tidak lakukan? Sebab saudara-saudara, ayat yang kita baca tadi, Allah kita tidak pernah gagal. Maka Yunus berpikir, ketika dia dibuang ke dalam laut, selesai rencana Allah, gagal rencana Allah. Kenapa? Karena Yunus berpikir dia pasti mati. Tapi ternyata Tuhan kirim ikan. Ya. Itulah hebat Allah kita. Allah kita tidak bisa, saudara sekalian, dibatasi oleh akal pikiran kita. Allah kita, saudara sekalian, melampaui segala pikiran kita. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingat, Allah yang saudara dan saya sembah, Allah yang tidak pernah gagal. Makanya dia kirim ikan paus menelan Yunus hidup-hidup. Di dalam perut ikan itulah Yunus bertobat. Dalam hidup kita kan begitu. Kadang-kadang Tuhan sampaikan firman lewat hamba Tuhan, mungkin lewat para penginjil, kita cuekin aja. Kita masa bodoh aja. Maka Tuhan bilang, wah ini orang harus diajar. Perhatikan ya, karena Tuhan mengasihi kita, Dia ajar dulu. Kalau kita sudah diajar, tetap nggak mau bertobat, Tuhan hajar. Itu cara Tuhan. Ya. Dia ajar dulu Yunus masuk dalam perut ikan. Saya nggak bisa bayangkan itu, saudara sekalian. Amisnya minta ampun itu. Ya. 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Disitulah Yunus berdoa. Saudara perhatikan kisahnya. Waktu dia ada di kapal yang sedang berlayar menuju Tarsis, Yunus tidur. Dia nggak berdoa, saudara sekalian. Dia tidur. Tapi waktu dia masuk di dalam perut ikan, 3 hari 3 malam dia berdoa terus, saudara sekalian. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau menjadi pendengar dan pelaku firman. Jangan sampai Tuhan mengajar kita, apalagi dihajar, saudara sekalian. Selesai kita. Makanya waktu Yunus berdoa dan minta ampun sama Tuhan, Tuhan perintahkan ikan, kamu pergi
pergi ke pantai, muntahkan Yunus. Yunus dimuntahkan, saudara sekalian. Dia keluar dari perut ikan. Kemudian dia mengucap syukur. Kemarin kan baru ada ibadah ucapan syukur. Yunus selesai keluar dari perut ikan, dia mengucap syukur sama Tuhan. Akhirnya dia ikut perintah Tuhan, pergi ke kota Niniwe, menyelamatkan penduduk kota Niniwe yang terancam hukuman Allah. Semua mereka bertobat. Allah batal menghukum kota Niniwe, penduduk Niniwe Islam. Nah, ini membuktikan bahwa Allah kita tidak pernah gagal. Jangan coba-coba saudara menggagalkan rencana Allah. Saudara akan alami kepahitan hidup seperti ini. Mau saudara dalam pernikahan? Ayo, siapa yang mau? Saya nggak mau, saudara sekalian. Ya. Tapi itu dialami oleh Yunus. Kenapa? Karena dia membangun Allah. Dia membelot. Dia tidak taat kepada firman Allah. Allah suruh pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Kadang-kadang dalam hidup kita begitu. Tuhan suruh kita malah pergi ke tempat yang lain. Ya, makanya seringkali dalam hidup kita mengalami berbagai macam masalah persoalan dalam hidup ini. Masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Oh, saudara sekalian, terlalu banyak masalah. Tapi kalau kita dengar kepada firman Allah, taat kepada firman Allah. Sekali lagi, ikan aja bisa mentaati firman Allah. Masa kita nggak bisa? Ayo yang suka melawan firman Allah, pagi hari ini bertobat. Kalau saudara tidak mau bertobat, berarti saudara lebih rendah dari firman Allah. Jadi setiap firman Allah bukan cuma didengar, tapi lakukan. Lakukan, saudara sekalian, lakukan. Saudara akan melihat bahwa Allah yang berjanji itu ya dan amin. Sekarang jangan main-main lagi, saudara sekalian. Kedatangan Yesus semakin dekat. Saudara lihat tanda-tanda zaman. Ya, waduh, sudah dekat sekali, saudara sekalian. Sekarang sudahkah kita bersiap? Sudahkah kita berjaga-jaga? Sudahkah kita menjadi pelaku firman? Jadi tujuan kita datang ke rumah Tuhan itu supaya kita mendengar dan melakukan firman. Percayalah saudara sekalian, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Allah kita tidak pernah gagal. Amin. Makanya berdoalah sebelum kita menghadapi badai dalam hidup kita. Rasul Paulus berkata di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-18, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak kali saudara berdoa? Supaya kita bisa menjadi pelaku firman Allah, kita harus berdoa. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat setelah Yunus berdoa, Tuhan perintahkan ikan untuk pergi ke pantai, muntahkan Yunus, sehingga dia bisa berada di darat kembali dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan untuk
memberitakan firman di kota Niniwe, sehingga kota Niniwe bakal dihukum oleh Allah karena orang-orang yang ada di kota itu bertobat dan menerima keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pagi hari ini firman Tuhan katakan Allah kita tidak pernah gagal. Oleh sebab itu mari kita mau melakukan firman Allah. Supaya apa, saudara sekalian? Supaya kita tidak binasa. Supaya kita tidak mengalami hukuman yang dialami oleh Yunus untuk cuma 3 hari 3 malam. Kalau Tuhan hukum dia 1 minggu dalam perut ikan, mati dia, saudara sekalian. Ya. Tuhan berkemurahan, udah cukup 3 hari, keluar, pergi kamu ke Niniwe. Haleluya. Coba kita baca Yesaya pasal 14. Kita coba baca ayat ini. Untuk melengkapi Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 11 tadi, kita baca Yesaya pasal 14 ayat 27. Tuhan semesta alam telah merancang. Perhatikan, Tuhan itu punya rancangan seperti yang kita baca dalam Yesaya pasal 55. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Jadi kalau Tuhan sudah membuat rancangan, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Itulah Allah. Ya. Karena Allah kita kalau dia sudah buat rencana pasti jadi. Tidak pernah ada rencana Allah yang gagal. Iblis saja tidak bisa menggagalkan rencana Allah, apalagi kita. Ayat ini katakan Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Kalau tangan Tuhan telah menunjuk, saudara sekalian, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Nah, saudara harus imani ayat ini. Ya, kalau Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita, saudara jangan takut. Masuk masa sulit seperti sekarang ini, saudara harus percaya bahwa Allah kita tidak pernah gagal. Apa yang sudah dirancangkan oleh Allah itu pasti jadi. Haleluya. Dan ayat ini saya alami secara pribadi. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca itu harus menjadi pengalaman. Jadi waktu saya di Lampung, kan saya bekerja di satu perusahaan yang besar. Rupanya Tuhan punya rancangan buat saya, memanggil saya untuk menjadi pelayan atau hamba Tuhan. Tapi saya nolak. Terang-terangan saya tolak. Karena di dalam pikiran saya, kan saya punya 6 orang anak. 2 kan sudah dipanggil Tuhan, Henry sama Dora. Saya pikir saya ini punya 6 orang anak. Apa enggak salah Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan? Apalagi hamba Tuhan GBDI sudah sekarang enggak punya gaji, sebulan 30 hari. Itu dasarnya saya tolak. Enggak. Saya merasa saya sudah cukup. Saya sudah main musik. Saya sudah melayani pujian di gereja. Saya sudah memimpin kaum pria. Cukuplah.
pikiran saya, saudara sekalian. Tapi rancangan Tuhan tidak boleh gagal. Bagaimana caranya? Tiba-tiba saya kena penyakit, saudara sekalian. Aduh ampun, kalau saya ingat itu, saudara sekalian, mengerikan sekali. Saya hidup dalam ketakutan. Di rumah sendiri takut, di tempat pekerjaan takut. Karena tiba-tiba badan saya bisa keringat dingin, saudara sekalian. Keringatnya gede-gede kayak jagung itu. Oh, badannya langsung dingin, menggigil. Saya periksa ke dokter, dokter bilang ada penyakit. Tapi aneh, berulang-ulang. Satu kali saya bekerja di tempatnya, masih keluarga juga ya. Yaitu kami panggil ibunya dia penyalur beras. Jadi kami harus pergi ke Lampung Utara untuk mengirim beras. Nah, saya dikasih tugas itu. Pulang itu, saudara tahu kalau satu truk beras itu duitnya banyak, ditanya sama ibu dia jual beras. Kalau satu truk besar itu duitnya banyak sekali, saudara sekali. Ya, setelah saya jual beras itu, habis saya bawa duitnya pakai kantong kresek. Tiba-tiba di tengah jalan, saudara-saudara, saya semakut. Ya, bumi ini seperti berputar. Aduh, saya lari ke kedai pinggir jalan. Bu, tolong kasih saya air panas. Kenapa Pak? Dia muka saya pucat sekali, saudara-saudara. Seperti dialami Beli pernah alami begitu. Ya. Tolong kasih saya air panas. Air yang baru mendidih, saudara bayar, yang baru diangkat dari teh. Saya langsung minum. Ya, saya udah nggak peduli, saudara-saudara. Padahal panasnya minta ampun gitu. Saya langsung minum. Kalau udah nggak kuat tahan, langsung saya lari. Saya bilang sama supir, ini pegang uang. Ini uang bos, saudara, bukan uang saya. Ya. Saya ingat, inilah pengalaman Yunus ternyata begitu dia lari dari panggilan Tuhan, lari dari tugas yang Tuhan berikan, dia masuk di dalam neraka. Tuhan hajar saya waktu itu, saudara sekalian. Kamu bandel ya, panggil suruh sekolah kita nggak mau, rasain sekarang. Kalau Tuhan udah ajar, minta ampun, saudara sekalian. Ya, saya bilang Tuhan ampuni saya. Dan saya ambil keputusan. Oke, saya akan melaksanakan panggilan Tuhan. Cuma persoalannya, bagaimana caranya? Waktu itu Bapak Yonatan baru lulus SMA, dia mau masuk kuliah di UI. Ya, saya berpikir bagaimana caranya ini. Tapi saudara, rancangan Allah itu tidak pernah gagal. Apa yang Allah sudah rencanakan harus jadi. Akhirnya kami jual rumah. Karena waktu itu saya berhenti bekerja. Saya pikir lebih baik usaha sendirilah supaya bebas. Mau ibadah tiap hari, mau melayani tiap hari, nggak ada yang menghalangi. Itu pikiran saya. Maka saya pinjam bank. Saya gadekan rumah, saudara sekalian. Kami buka usaha. Bangkrut, habis semua. Inilah akibatnya kalau kita bandel, kalau kita melawan Tuhan, pahit, saudara sekalian. Ya. Tapi saya sudah nggak bisa apa-apa lagi. Apa yang harus saya perbuat? Terus saya bilang sama almarhum Ibu Gembala, istri saya, udah nih, di sekolah kita juga. Kita sekarang katanya, saya minta tanda. Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai saya, mau panggil saya minta tanda. Pernah satu hari, kami nggak punya beras. Itu Ibu Gembala sedang cari pakaian bekas di lemari. Maksudnya mau dijual untuk beli beras. Sudah bayangkan sampai sebegitu rupa untuk beli beras saja nggak punya duit. Tapi heran, luar biasa.
buktikan bahwa dia punya rencana tidak pernah gagal. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu rumah kami, saudara sekalian, dia tanya, ini rumahnya Pak Leo ya, diturunin beras 1 karung gede. Aduh juga, saya sedang berdoa di kamar, saya dengar ada orang ketuk pintu kirim beras. Itu keluarga dari Metro. Saudara bayangkan, ya, kok mereka tahu kami nggak punya beras? Hebat. Oh, saya baru yakin. Oke, kalau begitu Tuhan betul-betul pelihara. Udah kami putuskan jual rumah, bayar utang bank. Tinggal sisa 4 juta waktu itu. Tahun 88, saudara sekalian. Kami pindah ke Depok, kontrak di rumahnya Ciyeni. Bayar kontrak 1 juta, tinggal sisa 3 juta. Saya deposito untuk Yonatan kuliah dan untuk kehidupan hari-hari. Sampai habis begitu rupa, saudara sekalian. Tapi rencana Tuhan gak pernah gagal. Ya, buktinya sampai hari ini Tuhan pelihara kami. Jadi saudara sekalian, betul-betul apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 11, bahwa Allah kita itu tidak pernah gagal. Apa yang difirmankannya itu tidak pernah pulang dengan tidak ada hasil. Dia pasti akan berhasil. Makanya saudara jangan takut menghadapi masa-masa sulit. Kalau saudara tetap setia menjadi pendengar dan pelaku firman, saudara dijamin oleh Tuhan. Banyak cara Tuhan kok. Ya, banyak sekali cara Tuhan untuk memelihara hidup kita. Haleluya. Kadang-kadang kita nggak pernah pikirkan begitu hebatnya. Siapa bisa pikirkan Tuhan suruh ikan telan Yunus? Nggak ada yang berpikir begitu kan? Yunus sendiri dia pikir ketika dia dibuang ke dalam laut, mati, selesai. Dan rencana Tuhan gagal karena nggak ada orang yang pergi ke Niniwe. Nah, Tuhan kirim ikan saudara sekalian untuk menelan Yunus. Kemudian Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam. Di situ dia berdoa, dia bertobat, dia minta ampun, dia menyadari bahwa Tuhan semesta alam telah merancang siapakah yang dapat menggagalkannya. Tangannya telah teracung, siapa yang dapat membuatnya ditarik kembali. Baru dia sadar, saudara sekalian. Maka Tuhan perintahkan ikan pergi ke darat, muntahkan, keluarkan Yunus. Yunus pergi memberitakan Injil, kota Niniwe diselamatkan. Sekali lagi, saudara jangan takut menghadapi hidup ini, karena kita punya Allah tidak pernah gagal. Amin. Katakan, Allah kami tidak pernah gagal. 1, 2, 3. Allah kami tidak pernah gagal. Sekali lagi, 1, 2, 3. Allah kami tidak pernah gagal. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-22, 23 ayat yang ke-37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allah. Ayo, kita mau mengasihi Tuhan lebih dari hari yang sudah-sudah. Kemurahan Tuhan, kita sudah masuk di bulan Februari di tahun 2025. Perjalanan kita masih banyak. Masih banyak yang kita hadapi. Tapi pagi hari ini ada berita baik buat saudara dan saya. Allah kita tidak pernah gagal. Amin. Tugas kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap tubuh, segenap jiwa. Dan Allah akan memelihara kita dengan segala kelimpahannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
yang hidupnya berkenan kepadanya. Tema Natal kita berkenan kepada Allah. Pagi hari ini kita mau katakan, Tuhan, kami mau berkenan kepadamu. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, jiwa kami, tubuh kami, karena Engkau tidak pernah gagal. Tuhan
kami selalu turut perintah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Karena ke depan kami percaya Tuhan, Kau selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biar itu menjadi pegangan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau sudah begitu baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, langkah-langkah kami ke depan Kau selalu bersama dengan kami. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan Yesus hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan lanjutkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau serahkan hidup kami semua hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Dia tak pernah gagal sebab Dia Allah persembahan di dalam kami. Dia tak pernah gagal. Dia Allah. Dia Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Dengan firman yang kita dengar buat kita semuanya, kita berdoa terus ke Bapa Gembala kita di usia yang lanjut, tetap sehat. Tuhan pakai yang luar biasa lagi. Kita akan melihat jadwal ibadah kita satu minggu depan kepada Bapak semuanya yang sudah mendapatkan ibadah. Untuk minggu depan kita masuk minggu ketiga di Februari. Ibadah kita tanggal 3 Februari, Somir Bapak Beri, Kolektan Ibu Bapak Haryono, Prima Tamu, Bu Devi,
ibadah Minggu sore, Solidarnya Biansi, Baleta di Buwika, Pertamu, Bulan. Untuk ibadah wanita hari Selasa, Solidar Bulan, ayat Mas Ibu Fira, Menurut Ibu Yohana, firman Tuhan, dilanjut Ibu Pendeta Lydia. Untuk ibadah kaum pria, kami himbau untuk kaum pria. Ibadah kaum pria hari Jumat jam 8 malam. Saudara Bapak Pria musik, video dan saudara Timothy, firman Tuhan yang Bapak Kepala. Untuk ibadah pemuda hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Berikutnya adalah kami mengucapkan selamat tahun Saudara Arya Rafael Sinalahi tanggal 10 Februari. Kedua untuk Saudara Valentina Sinalahi tanggal 15 Februari dan Roni untuk Ani tanggal 16 Februari. Kami mengucapkan selamat tahun berkati dan juga mungkin ada jemaat yang berulang tahun dan kebetulan waktu jemaat. Kami juga mengucapkan selamat tahun berkati kita semua. Pengumuman tambahan bagi saudara yang sudah mengambil formulir baptisan, segera kembalikan karena saya mau mendaftar nomor urut dari surat baptisan saudara. Yang merasa sudah mengambil surat baptisan, segera formulir baptisannya dikembalikan dan disertai foto karena saya mau buat daftar nomor urut dari surat baptisan. Baptisan diadakan minggu pertama di bulan Maret. Sekali lagi, baptisan diadakan minggu pertama di bulan Maret. Jadi segera kembalikan formulir yang saudara sudah ambil untuk segera saya buat nomor pendaftaran surat baptis. Kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Yesus yang termanis buat jiwa. Yesus yang termanis buat jiwa, buat seringkali tidak melakukan firman-Mu. Kami tidak mau seperti Yunus, tapi kami mau belajar untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Allah. Maka kami akan nikmati janji Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Terima kasih Yesus. Hamba berhenti berbicara, Roh
terus menjelaskan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa terhadap firman Allah. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkatilah para pelayan Tuhan pagi hari ini yang sudah melayani Engkau di ibadah pertama ini. Karena kami percaya kami melayani Allah yang tidak pernah gagal. Itu sebabnya kami yakin dalam hidup kami pun kami tidak akan mengalami kegagalan. Sebab Yesus yang kami sembah, Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah gagal. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa buat umat-umat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Tuhan memberkati, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat umat Tuhan yang tidak hadir pagi hari ini. Tuhan, Engkau Maha tahu dimanapun mereka berada. Untuk malaikat Tuhan, untuk mengingatkan mereka pentingnya kami beribadah, karena ibadah adalah perintah firman Allah yang harus kami taati. Terima kasih Bapa. Umat-Mu yang sudah melakukan firman-Mu, mengembalikan milik Tuhan, korban tantangan, korban ucapan syukur, pembangunan rumah Tuhan, diakonia, apapun yang kami perbuat untuk Tuhan yang sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Saudara Alia Rafael Silalahi, Valentina Silalahi, Ani, anaknya Ibu Yuli, yang masing-masing Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Doa kami Tuhan, tambahkan kesetiaan, ketaatan, takut akan Tuhan, karena di tangan kanan umur panjang, di tangan kiri berkat yang berlimpah. Terima kasih Bapa. Sertai kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kembalikan kami pada jam ibadah yang sudah ditentukan, baik ibadah wanita, ibadah pria, ibadah pemuda remaja. Kami senantiasa ingin menyenangkan hati-Mu lewat ibadah, lewat ucapan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan tidak pernah berpisah dengan kami. Engkau berjanji menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Yesus. Akhirnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Bapa terima kasih.